Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Al-Huda dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan kompetisi antara tim nasional di Eropa dalam satu lingkup nasional UEFA National League, di mana kompetisi ini adalah mempertemukan beberapa tim di Eropa diadu dalam satu kompetisi. Nah, di dalam kompetisi ini ada 4 kelas, dari kelas A sampai kelas D, di mana masing-masing kelas, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, masing-masing kelas terdiri dari 4 grup, di mana masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 2 laga, sebenarnya 3 laga. Mungkin laga ketiga kita akan bahas sedikit ya. Kita akan bahas fokus pada 2 laga, yaitu laga antara Portugal lawan Kroasia dan laga antara Denmark melawan Belgia. Kalau kita melihat pertandingan pada tadi malam, sebenarnya banyak laga yang dimainkan, tetapi yang menarik adalah kedua laga ini. Sebenarnya ada Prancis lawan Swedia, tapi cukup monoton permainannya, sehingga yang kita bahas adalah kedua laga ini, karena kedua laga ini memberikan pertandingan atau memberikan permainan yang sangat memukau dari masing-masing tim. Nah, kita sebut saja laga pertama antara Kroasia lawan Portugal. Kalau misalnya kita melihat Portugal sama Kroasia, tentu di benak kita akan melihat atau mengingat seorang Cristiano Ronaldo di Portugal dan Luka Modric di Kroasia. Karena apa? Karena kedua pemain ini menjadi motor serangan dari kedua negara. Namun, pada tadi malam tidak ada nama Cristiano Ronaldo dan tidak ada nama Luka Modric. Sehingga pemain-pemain yang dimainkan pada tadi malam tidak berfokus pada kedua orang ini. Kita sebut saja strategi yang diterapkan oleh Kroasia 4-2-3-1-nya melawan 4-3-3-nya dari Portugal. Biasanya 4-2-3-1-nya di Kroasia itu ada 3 pemain lini tengah yang sangat memukau. Di situ ada Luka Modric, Ivan Rakitic sama Kovacic. Namun kedua nama yang saya sebutkan di awal, Ivan Rakitic sama Modric, itu tidak ada di line up pemain. Sehingga sebagai gantinya partner atau tandem dari seorang Kovacic, yaitu Pasalic, seorang pemain lini tengah dari Atalanta. Ditambah lini sayap mereka yang sangat gacor di klubnya, yaitu AC Milan, yaitu Ante Rebic, seorang lini sayap. Kalau misalnya kita lihat Portugal biasanya identik dengan Ronaldo sentris. Tapi Portugal menunjukkan bahwa tanpa adanya Cristiano Ronaldo, mereka mampu berbicara banyak dalam pertandingan tadi malam. Kalau kita melihat skemanya, di situ sebut saja pemain-pemain yang sudah memiliki high class skill, atau pemain-pemain yang memiliki di atas rata-rata skillnya. Sebut saja Joao Felix, Bernardo Silva, Diogo Jota, ditambah lini tengah yang sangat memukau Bruno Fernandes, yang mana sudah naik daun nih pemain. Nih pemain ini naik daun di Liga Primer. Ditambah lagi João Moutinho, pemain yang sangat pengalaman di Liga Portugal maupun di Liga Inggris maupun di timnas Portugal. Ditambah lagi seorang Danilo Pereira, di mana pemain ini merupakan motor serangan dari lini pertahanan ke lini penyerangan, penyeimbang dari lini pertahanan dan lini penyerangan. Ditambah lagi pemain fullback mereka yang sangat naik turun membantu pertahanan dan penyerangan. Sebut saja Joao Cancelo. Ditambah benteng kuat seorang PP. Nah, kalau kita melihat permainan, kita akan lihat permainan ya. Gaya seorang timnas Portugal yaitu biasanya mengandalkan seorang Cristiano Ronaldo untuk bola-bola sprint dan untuk bola-bola terupas serta bola-bola long pass. Namun ternyata tadi malam tidak seperti demikian. Lebih mengandalkan lini tengah, one to pass antar pemain, terus di lini sayap
lari, untuk mengejar bola, ditambah skillful dari lini depan mereka. Itu membuat kocar-kacir pertahanan dari Kroasia. Sebut saja dari menit babak pertama saja peluit dibunyikan, bahkan sampai 5 menit awal itu Kroasia tidak bisa meraih bola untuk proses penyerangan. Ditambah lagi lini tengah yang sangat gacor, Bruno Fernandes yang sangat skillful dengan memberikan umpan-umpan yang sangat matang kepada Diogo Jota, Bernardo Silva, Joao Felix. Itu membuat bahwa pemain Portugal tanpa seorang Cristiano Ronaldo juga bisa bermain. Alhasil pertandingan di Portugal lawan Kroasia mampu menghasilkan banyak gol, yaitu 4-1. Kalau kita lihat permainan cut in set dari beberapa pemain dari Portugal, sebut saja Joao Cancelo yang mana mampu mencetak gol dari posisi idealnya. Jadi kalau misalnya lihat pertandingan tadi malam, itu mengingatkan bahwa Joao Cancelo pernah melakukan itu di Juventus, yang mana mampu melakukan cut in set dan melakukan tembakan jarak jauh. Di City pun juga demikian, Joao Cancelo sering melakukan tendangan-tendangan akrobatik dari lini tengah atau dari depan kotak penalti. Ditambah lagi golnya dari Diogo Jota, yang mana Diogo Jota sebenarnya merupakan pemain yang mampu sprint full serta memberikan kenyamanan untuk lini sayap karena dia bisa mampu bertahan dan mampu untuk menyerang. Dan kesukaan dari seorang Diogo Jota adalah diberikanlah trupas-trupas di belakang pemain lawan, di mana dia mampu sprint dengan pergerakan tanpa bolanya dan mampu memberikan bola matang kepada striker atau dia mampu menceploskan sendiri. Dan tadi malam skema itu dilakukan. Terbukti seorang Diogo Jota mampu memainkan peran seorang Cristiano Ronaldo. Walaupun tidak sama kedua pemain ini, namun Diogo Jota cukup memukau pada pertandingan tadi malam. Ditambah lagi Joao Felix yang mana mampu memberikan gocekan-gocekan maut seperti yang biasanya dia lakukan, sama halnya dengan Bernardo Silva. Ini pemain atau ini tim tanpa adanya Cristiano Ronaldo mampu berbicara banyak dalam kompetisi ini. Ditambah lagi mereka memiliki beban bahwa mereka seorang juara bertahan di sini. Kita pindah ke pertandingan sebelah. Kalau kita bicara Denmark, kita bicara Belgia, kedua tim ini memang memiliki sejarah yang sangat bagus. Ditambah lagi Belgia merupakan tahun ini atau 2-3 tahun terakhir merupakan tim dengan generasi emasnya, di mana banyak pemain-pemain matang yang ada di Belgia sekarang menjadi tulang punggung di klub-klub Eropa. Sebut saja ada Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Lukaku, Dennis Martins, Yannick Carrasco. Itu beberapa pemain-pemain yang sangat memukau di klubnya. Ditambah lagi lini tengah yang sangat aktif, Axel Witsel, yang mana mampu menjaga ketenangan di lini tengah. Apakah bermain bagus Belgia pada tadi malam? Saya jawab ya. Karena beberapa pemain yang ada di timnas Belgia merupakan pemain-pemain yang sudah paham dengan posisinya. Mungkin yang sedikit agak memaksakan adalah Thorgan Hazard yang mana dijadikan fullback. Biasanya seorang Thorgan Hazard biasanya ditempatkan sebagai winger atau penyerang kiri atau kanan. Tapi karena kebutuhan tim dia dijadikan sebagai fullback dengan komposisi 3-4-3 dari Belgia. Kalau kita lihat Denmark, 4-3-3-nya Denmark juga gak kalah bagus. Di situ ada Eriksen, Poulsen, ada Forsberg, ada Braithwaite. Ini juga pemain-pemain ini juga ada Vida, seorang benteng kokohnya. Ini pemain-pemain ini juga memberikan tekanan kepada tim Belgia. Makanya saya pilih laga ini untuk ditonton karena jual beli serangannya sangat hidup. Bahkan penguasaan bola tidak jauh, sekitar 5-2-4-8. Ini menandakan bahwa kedua tim ini memiliki peluang besar untuk di kompetisi ini dan bahkan di kompetisi Eropa.
Nah, kalau misalnya kita lihat golnya, kita lihat permainannya, tentu jelas tim dari timnas Belgia bermain sangat atraktif, di mana dia memiliki lini tengah Talisman, Axel Witsel sama Talisman, seorang pemain dari Borussia Dortmund dan pemain dari Leicester City, mampu berpadu dan menghasilkan umpan-umpan ciamik kepada lini depan. Ditambah ada Dennis Martin yang memiliki kecepatan, Yannick Carrasco yang memiliki skillful, ditambah tembok kokoh seorang Lukaku di depan. Ini memberikan efek positif kepada timnas Belgia. Alhasil seorang full back dari Belgia mampu menceploskan bola dari umpan Dennis Martin. Ini menandakan bahwa Belgia ini merupakan anggota di UEFA yang generasinya sangat bagus di 2 tahun terakhir. Ditambah lagi beberapa pemain berlabel bintang di situ. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Denmark bisa mampu berbicara banyak di kompetisi ini dan di kompetisi Eropa. Karena Denmark memiliki beberapa pemain yang semangatnya gigih, yang tidak mudah menyerah, dan memiliki permainan yang juga sangat bagus. Sehingga kedua tim ini pada laga tadi malam itu menghasilkan banyak peluang dan banyak kreasi-kreasi 1-2 passing serta kombinasi crossing yang sangat memukau. Menurut saya, kedua pertandingan antara Portugal Kroasia dan Denmark lawan Belgia ini merupakan pertandingan yang sangat memukau. Oh ya, satu lagi laga antara Inggris lawan Islandia. Kalau misalnya kita bicara Inggris lawan Islandia, tentu jelas Inggris akan menguasai. Ternyata Islandia bertahannya cukup bagus sehingga menyulitkan Inggris. Inggris hanya mampu memberikan 1 gol lewat titik penalti, dan itu pun di menit-menit terakhir. Ini menandakan bahwa regenerasi Inggris dengan strateginya dari pelatihnya harus dicerna dan dimanfaatkan dalam setiap pertandingan. Nah, kita tunggu di pertandingan berikutnya di UEFA Nations League, di mana beberapa pertandingan akan memberikan efek kejut serta memberikan permainan yang memukau. Portugal tetap gacor tanpa adanya Ronaldo, dan Belgia merupakan pemain kelas dunia dengan generasi emasnya. Kita patut tunggu di kompetisi atau laga-laga berikutnya UEFA National League di beberapa hari ke depan. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. See you guys.